Ketika kita itu misalnya bisa menjalankan hukum sebab akibat dari A sampai Z, itu juga bagian dari taufik dari Allah. Ketika kita melakukan yang kedua, kaidah amal dengan benar, itu juga bagian dari taufik dari Allah. Begitu juga ketika kita melakukan yang ketiga tadi, cara dan alat yang benar, itu juga bagian dari taufik dari Allah. Termasuk yang keempat. Tapi kadang-kadang di ujungnya itu kita belum diberi hasil oleh Allah yang terbaik. Berarti apa? Mungkin Allah ingin memperpanjang proses yang kita lakukan. Dan kita tidak perlu suudzon kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tatimu bi ni'matis shalihah wa tatanazzalu bil barakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna a'udzubika an adilla wa dhalla zilla wa zalla aw adlima aw dhalama aw ajala yajra alayya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini, hari Kamis seperti biasa, kita bisa melanjutkan kajian bulanan. Dan pada kesempatan Kamis pada bulan ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya. Kalau pembahasan kita sebelumnya kita membahas tentang tawakal dan ikhtiar. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ikhtiar dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Karena ini materi yang bersambung atau terkait ya. Jadi kalau kita baca di dalam surat Hud ayat 88 ada kalimat yang disampaikan oleh Nabi Syuaib ya. Ada kalimat yang disampaikan Nabi Syuaib di dalam ayat itu. Beliau mengatakan wa ma taufiqi illa billah ya, dan wa ma taufiqi illa billah maksudnya aku tidak mendapatkan taufik kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Alaihi kepada Allah atau hanya kepada Allah tawakaltu aku berserah diri wa ilaihi unib dan hanya kepadanya aku kembali. Jadi di sini di dalam surat Hud ayat 88 kita menemukan ada kaitan antara taufik yang dikatakan oleh Nabi Syuaib tadi wa ma taufiq illa billah. Kemudian kalimat berikutnya wa alaihi tawakkaltu. Jadi hubungan antara taufik dengan tawakal dan kemudian hubungan antara tawakal dengan ikhtiar yang kemarin kita sudah bahas. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, ini yang nanti kita akan bahas. Tapi sebelum kita masuk di pembahasan tentang taufik, maka apa yang kita bahas sebelumnya yaitu ikhtiar dan tawakal ini penting untuk kita review kembali ya. Jadi di dalam pembahasan yang lalu ketika kita bicara soal tawakal, seolah-olah tawakal itu artinya orang itu ya sudah berserah saja gitu. Jadi menyerahkan urusannya kepada Allah. Dan seolah-olah ketika orang itu sudah tawakal menyerahkan urusannya kepada Allah, maka ikhtiar itu menjadi tidak penting. Padahal antara tawakal dan ikhtiar itu dua hal yang tidak boleh ditinggalkan. Sama-sama wajib untuk dilakukan. Ya, tawakal wajib, kemudian ikhtiar juga wajib. Gitu. Nah, jadi antara tawakal dan ikhtiar ini sebenarnya tidak boleh dipertentangkan. Tadi kita sudah sampaikan. Jadi kenapa tidak boleh dipertentangkan? Ya. Nah, tawakal itu perbuatan hati. Sekali lagi, tawakal itu terkait dengan perbuatan hati kita. Kita menjadikan Allah sebagai wakil. Menyerahkan urusan kita kepada Allah, di mana Allah itu adalah zat yang kita serahi. Gitu. Jadi orang itu ketika dia menyandarkan urusannya kepada Allah 100% seperti disebutkan dalam hadis Nabi, "Lau annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakumullah kama yarzuqut tayr." Seandainya kalian itu tawakal, menyerahkan urusan kalian 100% pada Allah, bulat-bulat pada Allah, pasti Allah akan menganugerahkan rezeki kepada kamu.
sebagaimana Allah itu memberikan rezeki kepada burung. Ya. Nah, ini penjelasan yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi karena itu tawakal itu wajib. Dan tawakal itu harus 100%. Artinya hati kita itu ketika tawakal tidak boleh ragu sedikit pun pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau orang itu masih gamang, masih cemas, masih khawatir, berarti tawakalnya masalah. Atau dengan kata lain dia suudzon kepada Allah. Nah, ini yang tidak boleh. Ya. Jadi karena itu ketika kita menghadapi kehidupan ini, kita tidak boleh was-was, tidak boleh khawatir, tidak boleh cemas. Ya. Kalau tawakal kita benar. Gitu. Jadi kalau tawakal kita benar, insya Allah kita nggak akan gamang, nggak akan was-was, nggak akan khawatir. Kalau kita was-was atau gamang atau khawatir, berarti tawakalnya belum benar. Nah, ini, ya. Nah, kalau tawakalnya belum benar, ya masalah dalam hidup kita nggak akan selesai. Ya. Nah, ini yang perlu dicatat. Jadi tawakal itu adalah masalah hati, sedangkan ikhtiar itu adalah perbuatan fisik. Gitu. Ya, dua-duanya wajib. Tawakal di dalam hati kita wajib. Kemudian perbuatan fisik yang juga harus kita lakukan juga wajib. Tidak boleh ketika orang itu bertawakal secara batin lalu kemudian secara fisik dia tidak melakukan apa-apa. Loh, kan saya sudah tawakal, sudah serahkan pada Allah. Nah, itu salah. Ya. Atau sebaliknya orang itu sudah ikhtiar lalu kemudian di dalam hatinya sama sekali tidak ada Allah. Itu juga salah. Nah, ini ya, itu juga salah. Ini tidak boleh. Nah, jadi tawakal dan ikhtiar itu sama-sama wajib tetapi pada wilayah atau ruang yang berbeda. Jadi tawakal itu kewajiban hati dan ikhtiar itu adalah kewajiban anggota tubuh kita. Ya. Nah, ini ikhtiar. Jadi tergantung ya kita ini profesinya apa, ya kan? Kalau misalnya kita itu misalnya ya contoh seperti katakanlah kita yang di sini ya, misalnya bekerja gitu. Ya, yang dibutuhkan apa? Bisa keahlian fisiknya, bisa keahlian terkait dengan intelektualnya. Nah, jadi berarti di situ nanti ruang ikhtiar kita. Ya kan? Nah, ini. Seorang misalnya guru, ya, berarti ketika kita bicara soal ikhtiarnya, ya itu berarti terkait dengan anggota tubuhnya yang dipakai. Bisa lisannya, bisa tangannya, bisa kemudian akalnya atau kemampuannya, ya, dan sebagainya. Itu kaitannya dengan anggota tubuh ya yang digunakan untuk berikhtiar tadi. Nah, maka tidak boleh orang itu sekali lagi tawakal saja tanpa ikhtiar, ya, begitu juga sebaliknya tidak boleh ikhtiar saja tanpa tawakal tadi. Nah, orang yang ikhtiar tanpa tawakal itu salah ya. Jadi jika seorang hanya mengandalkan ikhtiar pada saat yang sama tidak bertawakal, maka selain meninggalkan kewajiban tawakal, ketika gagal dia akan stres. Kenapa dia stres? Karena di dalam hatinya itu ada semacam jadi di dalam hatinya itu hanya mengandalkan dirinya. Nah, sementara dirinya itu kan terbatas. Atau mungkin dia mengandalkan timnya, sementara timnya itu juga terbatas. Gitu. Sehingga ketika gagal, itu minta ampun, itu marah, semua dimarahi, semua kena marah, gitu. Nah, ini masalahnya, akhirnya stres, gitu. Nah, itu jadinya stres tadi itu. Ya, dia sendiri stres karena mengandalkan kemampuan dirinya yang terbatas, mengandalkan kemampuan timnya yang terbatas, akhirnya begitu. Nah, ini ya, karena itu cara seperti tadi keliru ya. Jadi di dalam kerja tim maupun kerja sendiri itu keliru. Mengandalkan ikhtiar fisik ya, kemudian melupakan tawakal pada Allah. Nah, sebaliknya ketika berhasil, artinya kalau orang itu mengandalkan ikhtiar fisiknya tadi, ketika gagal stres, ketika dia berhasil itu akhirnya dia menepuk dada dan sombong. Jadi seolah-olah keberhasilan itu semata-mata karena ikhtiarnya. Gitu. Padahal keberhasilan tadi itu sebenarnya bukan semata-mata karena ikhtiarnya. Itulah. Ya, di sana ada anugerah yang Allah berikan. Nah, itu yang tadi disebutkan wa ma taufiqi illa billah. Nah, padahal keberhasilan ikhtiar itu bagi orang mukmin itu merupakan taufik dari Allah. Nah, ini yang sudah kita bahas sebelumnya.
keberhasilan bagi orang mukmin ketika dia melakukan amal dan amalnya itu amal soleh. Karena taufik itu adalah kecocokan. Ya, jadi misalnya Anda ya, katakanlah melakukan amal itu soleh, amal itu baik, amal itu ketaatan. Ya, seperti ini ya, misalnya Anda dibuka hatinya oleh Allah untuk bisa ngaji setiap bulan ya, misalnya. Terus kemudian pada saat bekerja Anda tidak hanya bekerja tapi juga melaksanakan ibadah dengan ajek gitu. Ya, entah itu sholatnya, entah itu wiridnya. Ya, makanya setiap menjadi imam di tempat ini ya Al-Fakir selalu ngajak wirid itu supaya itu menjadi kebiasaan. Ya. Bahkan ada ulama mengatakan man laisa lahu wirdun ya fahuwa kirdun kan. Orang itu kalau tidak punya wirid seperti monyet. Ya, kepet misalnya. Ya kan, tahu kepet. Ya kan, kepet itu ya habis BAB, habis BAK enggak cebok, itu namanya kepet. Nah, jadi kalau orang ibadah ya habis ibadah terus lamcing ya, salam pelencing gitu kalau orang Jawa bilang ya. Jadi habis salam langsung meninggalkan. Nah, itu seperti tadi man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun katanya. Nah, itu naudzubillah. Makanya kita sebisa mungkin ya ketika ngimami salat asar ya di tempat ini itu mengajak ya, membiasakan itu supaya apa? Itu menjadi kebiasaan gitu. Kalau kita sudah biasa begitu, maka kita nanti dapat warid ya. Kita itu akan punya sumber energi. Jadi dengan kita punya wirid itu kita akan punya sumber energi. Ya. Dan Allah itu mengatakan, ya, udhkuruni, ingat aku, adhkurkum, maka aku akan ingat kamu. Bagaimana cara mengingat Allah dengan wirid? Di antaranya. Coba bayangkan kerjanya, ya, halal, ibadahnya nggak putus, ya, nggak pernah bolong, kemudian wiridnya kenceng, itu semuanya taufik dari Allah. Ya, maka nanti Allah juga akan memberikan rizki yang halal, barokah, gitu. Meskipun mungkin ya gajinya UMR atau pas-pasan, tapi kalau rizki barokah yang sudah pernah kita bahas, itu nggak melihat UMR atau di bawah UMR. Kalau barokah itu akan cukup. Ya, kita pernah ceritakan bagaimana dulu kami punya pengalaman ya dengan ya penghasilan yang pas-pasan, tapi alhamdulillah anak-anak bisa semua sekolah di pesantren. Ya, kemudian bisa melanjutkan ya sekolah yang terbaik, itu semua adalah bagian dari keberkahan. Nah, ini penting ya. Jadi jangan, kalau orang itu sudah bicara barokah itu tidak lagi bicara kuantitas. Ya, karena nanti yang akan mencukupkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ketika kita bicara bahwa kita ini melakukan ikhtiar bukan hanya sekedar ikhtiar, tapi di sana ada tawakal tadi. Ketika kita berhasil, maka kita tidak akan menepuk dada karena keberhasilan kita, karena di situ kita menyadari ada Allah yang memberikan taufik kepada kita, sehingga amal kita, ikhtiar kita tadi berhasil. Nah, ini. Nah, kemudian sementara bagi orang kafir, ya, jadi orang kafir itu juga berhasil, bisa jadi berhasil ketika dia melakukan bisnis berhasil dan sebagainya. Tapi lihat, ya, kalau kita sekarang memperhatikan bagaimana orang-orang kafir itu menguasai bisnis di negeri ini, pertanyaannya apakah itu karena taufik? Oh, tidak. Mereka itu bisa merajai bisnis di mana-mana karena mereka punya mafia. Loh, apakah mafia itu bisa menguasai itu karena taufik? Tidak. Ya kan? Nah, jadi mereka melakukan cara-cara yang haram, ya kan? Membeli pejabat, membeli ini, membeli ini, semua dibeli oleh mereka. Ya kan? Nah, akhirnya terjadilah apa yang terjadi seperti yang kita lihat. Jadi itu bukan taufik, tapi ini istidraj. Ya, nah, ini yang kita sebut. Ya. Nah, kemudian berikutnya bagaimana caranya memadukan antara tawakal dengan ikhtiar. Ya kan? Bagaimana supaya tawakal dan ikhtiar ini tidak saling tabrakan. Di dalam pembahasan yang lalu kita sudah singgung, Allah di dalam Al-Quran surat Al-Imran 159 itu menyatakan fa'ida azamta fatawakkal 'alallah.
Fa idza azamta, apabila kamu sudah berazam, azam itu berarti kita sudah punya tekad kuat untuk melakukan amal. Maka fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah kamu punya tekad kuat, maka tawakallah, serahkanlah urusanmu kepada Allah. Ya. Nah, karena itu bagaimana caranya? Nah, di sini ya, kita itu di dalam Islam itu diajari. Ya, diajari. Jadi kalau kita itu mau melakukan ikhtiar, itu ada dua tuntunannya. Pertama ya, apa saja, ikhtiar apa saja. Mau buka bisnis, mau buka cabang, mau katakanlah menentukan mungkin ya pilihan hidup ya, apakah itu jodoh atau apa. Sekarang kan kita sering ya, katakanlah misalnya mau nikah, itu baru nanti sholat istikharah. Tapi kalau misalnya mau bekerja, mau buka proyek, mau apa, buka cabang dan sebagainya, nggak pernah istikharah. Jadi seolah-olah istikharah itu hanya untuk cari jodoh, ya kan? Padahal enggak. Istikharah itu adalah tuntunan Nabi untuk apa saja, gitu loh. Supaya kita diberikan kemantapan oleh Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini dua resep. Yang pertama itu istikharah, yang kedua apa? Yang kedua itu musyawarah. Musyawarah itu minta pandangan kepada manusia. Supaya apa? Ikhtiar kita tidak salah langkah. Musyawarah atau rapat, kalau misalnya seperti ini ya, level manager misalnya, rapat, itu musyawarah. Supaya kita tidak salah langkah. Kemudian yang kedua, musyawarah itu kan minta pandangan manusia. Lalu bagaimana caranya kita supaya kita ini minta pandangan Allah? Mendapatkan petunjuk dari Allah. Kan begitu. Itu namanya istikharah. Maka kata Nabi, dua itu, musyawarah, istikharah. Itu yang harus kita lakukan. Agar apa? Ikhtiar kita tadi itu mendapatkan taufik dari Allah. Gitu loh. Jadi jangan delujur saja. Ya kan? Nah, jadi dua itu, musyawarah. Yang kedua, istikharah. Kata Nabi, ya ma nadima man istasyara wa ma khaba man istakhara. Tidak akan pernah menyesal orang yang musyawarah dan tidak akan pernah gagal orang yang istikharah. Gitu. Itu kata Rasulullah SAW. Jadi dua itu kuncinya, musyawarah dan istikharah. Makanya kalau mau buka cabang, mau menentukan apa, bagaimana ikhtiar kita? Mulailah dengan musyawarah. Mulailah dengan istikharah. Nah, ada penelitian yang menarik. Ya. Di antara rahasia bagaimana caranya Allah, mungkin Bapak Ibu bertanya, apa hubungannya? Kita mau membuat keputusan, lalu kita disuruh istikharah. Memangnya dari langit itu langsung turun gitu petunjuknya? Kadang-kadang sudah istikharah tapi belum dapat ya petunjuk, kan begitu kadang-kadang. Nah, ada penelitian yang menarik. Salat khususnya sujud. Tahu nggak posisi sujud? Posisi sujud itu di mana posisi. Jadi kalau kita melakukan gerakan olahraga nih. Jadi posisi gerakan olahraga itu kalau bicara dalam konteks terkait dengan peredaran darah, oksigen itu luar biasa. Artinya ibadah kita, salat kita itu ya terkait dengan bagaimana melancarkan peredaran darah, bagaimana gerakan-gerakan itu melancarkan oksigen ke seluruh anggota tubuh kita, itu luar biasa. Nah, otak pada saat sujud itu posisinya ada di bawah. Di bawah apa? Di bawah jantung kita. Pada saat otak itu posisinya di bawah jantung kita, darah itu dipompa. Ya, oksigen itu dipompa masuk ke otak. Maka ketika orang itu sujud, ya ini penelitian ilmiah, maka posisi otak itu akan terisi dengan darah segar, dia akan terisi dengan oksigen. Ya, berarti apa? Otak yang terisi dengan darah dan oksigen tadi itu, dia akan encer, dia akan fresh, dia akan punya banyak ide, dia akan punya
banyak inspirasi. Makanya Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan makhraj. Makhraj itu jalan keluar, solusi. Di antara bagaimana dengan sholat tadi. Jadi di situ rahasianya kenapa Rasulullah merintahkan kita sebelum kita ikhtiar istikharah. Istikharah. Karena di balik istikharah tadi, di situ tadi rahasianya. Di situ rupanya ini secara ilmiah. Dari sisi gerakan sholat kita itu ya, ada energi positif yang akan kita dapatkan ketika kita sujud. Dengan mengalirnya darah ke dalam otak, mengalirnya oksigen ke dalam otak tadi, pikiran kita, otak kita itu akan bekerja dengan luar biasa. Di situ kemudian ide-ide tadi itu akan datang. Itu secara ilmiah. Kemudian Allah mengatakan di dalam Al-Quran tadi, surat At-Talaq tadi itu dengan mengatakan yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan solusi. Tiba-tiba habis salat dapat ide, teng. Ya kan? Tiba-tiba habis salat dapat inspirasi. Nah, itu bagian dari yaj'al lahu makhraja. Allah menjadikan untuknya solusi. Allah memberikan untuknya solusi. Itu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian Allah memberikan anugerah rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu fadilah yang diajarkan oleh Nabi, keutamaan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi musyawarah tadi itu memberi inspirasi dari kepala-kepala yang banyak, sedangkan istikharah itu mendapatkan inspirasi dari Allah Subhanahu wa taala melalui mekanisme sholat tadi itu yang kita sudah jelaskan. Jadi di situ rahasianya. Masya Allah. Ya. Nah ini. Nah, makanya Allah mengatakan faida azamta, kalau kamu sudah bertekad melakukan amal, melakukan ikhtiar, fatawakkal Allah. Sudah serahkan semuanya kepada Allah. Nah ini, ya. Nah, jadi karena itu tawakal itu dilakukan di dalam hati langsung begitu ada azam. Jadi begitu ada azam langsung. Ya, kita serahkan kepada Allah. Dilakukan sejak awal, artinya ketika kita sudah punya azam itu kan berarti awal. Sebelum melakukan amal dan sampai amal itu selesai. Jadi tawakal itu tidak boleh di depan, lalu di tengah tidak ada tawakal, di belakang tidak ada tawakal, enggak. Sepanjang kita melakukan ikhtiar di situ, kita serahkan semua urusan kita kepada Allah. Ya, ini. Dengan semua hasil dan konsekuensinya. Jadi kalau hasilnya positif, alhamdulillah. Kalau hasilnya negatif juga alhamdulillah. Gitu loh. Makanya kita itu juga diajari, alhamdulillah itu ada yang alhamdulillah alladzi tatimmu bi ni'matis shalihah. Itu kalau kita mendapatkan nikmat. Kalau kita kebetulan nikmatnya tidak dapat atau mungkin yang dapat itu musibah, ya. Pengennya berhasil tapi gagal juga alhamdulillah. Tapi alhamdulillahnya ala kulli halin wa ni'mah. Begitu alhamdulillahnya. Ya. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah. Itu alhamdulillah pada saat kita tidak mendapatkan nikmat yang kita harapkan. Mungkin pengennya berhasil malah dapat musibah. Alhamdulillah. Jadi nggak boleh tidak alhamdulillah. Karena semuanya itu pada dasarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mental yang dibangun oleh Islam, ya. Nah, karena itu tawakal itu tidak dilakukan setelah ikhtiar atau di akhir, enggak. Tawakal itu di awal, di tengah, dan di akhir semua. Sepanjang ikhtiar kita di situ ada tawakal pada Allah. Jadi tidak boleh tawakal setengah-setengah. Ya, tawakalnya harus 100%. Ya, tawakal juga tidak di depan saja, di tengah nggak ada tawakal, di akhir nggak ada tawakal. Tawakal juga tidak di tengah saja atau tawakal di akhir saja, tidak. Tawakal itu sepanjang ikhtiar kita. Nah, ini yang penting. Nah, lalu kemudian ini kaitannya dengan tawakal dan hadis unta itu, ya. Kita sampaikan hubungannya antara tawakal dan ikhtiar. Rasulullah SAW mengatakan iqilha wa tawakal. Karena suatu ketika ada orang Badui ketemu Nabi SAW, ya, dia cerita bahwa dia membawa unta, lalu kemudian untanya dilepas dan dia tawakal. Apa kata Nabi? Jangan begitu. Iqilha, kamu ikat dulu untamu, wa tawakal, pada saat yang sama kamu tawakal kepada Allah. Jadi di situ antara tawakal dan ikhtiar tadi itu dilakukan secara simultan.
simultan. Tidak boleh ngikat unta nggak tawakal atau tawakal untanya dilepas, nggak boleh. Dua-duanya harus dilakukan. Nah itu namanya simultan. Iqilha wa tawakal. Gitu. Nah ini tadi ya. Jadi aku lepas untaku dan aku berserah diri kepada Allah. Maka Nabi menjawab, kamu ikat dia dan kamu berserah diri kepada Allah. Jadi tidak boleh. Ya, salah satunya. Ya, jadi harus simultan. Nah di sini Nabi mengajari hendaknya untuk meninggalkan, ya hendaknya tidak meninggalkan hukum sebab akibat. Ya, hukum sebab akibat yaitu mengikat unta tadi itu tidak boleh ditinggalkan. Nah dengan alasan sudah berserah diri pada Allah. Jadi Anda kalau ingin berhasil di dalam bisnis, Anda kalau ingin berhasil dalam hidup, hukum sebab akibat yang dilupakan, ikhtiar tadi. Alasannya saya sudah serahkan sama Allah, nggak boleh. Ya nggak boleh. Jadi antara tawakal tadi dengan ikhtiar itu harus berjalan bersama-sama. Jadi tawakal juga tidak boleh, ya berarti setelah ikhtiar, tetapi dua-duanya harus berjalan bersama-sama karena sama-sama wajib. Nah ini, ya ini kuncinya. Jadi tawakal dan ikhtiar itu sama-sama wajib. Nah lalu kemudian pertanyaan berikutnya, sejauh mana kita ini ikhtiar, ya kan? Sejauh mana kalau begitu kita ikhtiar ini? Ini pertanyaannya. Nah ikhtiar itu adalah mengusahakan hukum sebab akibat. Jadi ikhtiar itu mengusahakan hukum sebab akibat. Misalnya ini ya, ketika kita lapar, ya, ketika kita lapar, kita ingin makan, maka ikhtiarnya bagaimana? Yaitu mengusahakan hukum sebab akibat dengan apa? Misalnya masak makanan, ya kan? Pertanyaannya lapar, pengen makan, nggak mau masak, artinya nggak melakukan hukum sebab akibat, nggak melakukan ikhtiar. Ada nggak makanan? Tidak ada. Ya kan? Nggak ada. Jadi, memasak makanan yang dibutuhkan, kalau misalnya dia tidak bisa masak, ya membeli. Itu bagian dari hukum sebab akibat. Karena makanan ada, itu karena diusahakan. Karena makanan ada, itu karena ada yang membelikan atau ada yang mengantar, kan begitu. Itu namanya hukum sebab akibat. Ya, bahwa nanti ada kasus misalnya seperti Maryam mendapatkan makanan ya di tempatnya beribadah, itu soal lain ya kan. Ya, kita ini kan bukan seperti Maryam, ya dah. Nah ini, jadi ini kaitannya dengan berpikir logis, hukum sebab akibat tadi. Nah, begitu juga kalau kita misalnya tadi ya, contoh, pengen makan, lapar pengen makan. Kemungkinan pertama, masak. Ya, kalau misalnya bisa masak, nggak ada yang dimasak, ya berarti harus beli, ya kan? Bisa beli jadi atau bisa beli bahannya, berasnya, lauknya dan sebagainya, kan begitu. Sampai kemudian apa yang dibutuhkan untuk dimakan tadi itu ready, siap untuk dimakan. Itu baru bicara ikhtiar. Ya. Dan kemudian setelah siap diapakan? Dimakan sampai kenyang. Itu namanya ikhtiar sampai batas. Ya. Sesuai dengan apa yang dibutuhkan tadi. Begitu. Nah, ini. Nah, kasus lain, ketika seorang ingin menikah misalnya, ini contoh lain. Ya. Maka harus ada ikhtiar mengusahakan hukum sebab akibat. Misalnya apa? Mencari jodoh, ya, yang tepat sampai dapat, kan begitu. Pengen nikah ditanya, kamu sudah ada pasangannya enggak? Atau belum? Jawabannya belum. Terus mau menikah dengan siapa? Enggak tahu, ya kan? Nah, pertanyaannya, kalau dia begitu saja, ya, enggak tahu terus. Lalu kemudian tidak ada proses untuk menemukan jodohnya tadi. Pertanyaannya, jadi nggak kira-kira menikah? Nggak jadi. Nah, disitulah namanya ikhtiar. Ya kan? Ikhtiar. Jadi karena itu ikhtiar ini adalah mengusahakan hukum sebab akibat. Nah, ketika dia sudah menemukan jodoh tadi, maka dia harus serius. Ya kan? Dilamar. Ya. Nah, kemudian setelah dilamar, misalnya, saya akan menikahimu. Pertanyaannya kemudian kapan? Gitu, nggak tahu. Ya, jadi menikah nggak kira-kira? Nggak jadi juga. Wong sudah ada jodohnya, sudah ngelamar, ditanya kapan? Nggak tahu. Gitu. Ya nggak jadi kalau begitu. Ya, nah, itu karena hukum sababiyahnya tadi itu tidak sampai selesai.
Gitu. Nah ini penting ya. Nah, jadi kadang-kadang kita itu gagal itu karena tidak memahami hukum sababiyah. Gitu loh. Kita tidak memahami hukum sababiyah tadi. Jadi intinya sampai apa yang menjadi tujuan tadi itu betul-betul terwujud. Kalau orang menikah ya berarti sampai menjadi suami istri. Nah gitu, ya kan? Nah hanya saja tidak semua ikhtiar itu jadi tidak semua ikhtiar mengusahakan hukum sebab akibat itu berhasil. Betul nggak? Misalnya tadi ya, orang bekerja, orang bisnis, orang berikhtiar itu nggak semuanya berhasil. Sama seperti orang mencari jodoh juga tidak semuanya berhasil, belum tentu. Nah pertanyaannya mengapa? Nah disinilah nanti kita akan bicara ya kemungkinan kenapa ikhtiar kita itu tidak mulus, kenapa ikhtiar kita itu tidak selalu berhasil. Nah, ini pertanyaannya ya. Nah jadi mengapa kita ini sudah ikhtiar tapi gagal? Ini pertanyaannya ya. Jadi penentu keberhasilan itu sebenarnya siapa? Allah. Bukan manusia, bukan ikhtiar manusia. Jadi penentu keberhasilan itu sebenarnya adalah Allah. Meskipun nanti Allah itu bisa memberikan baik itu kepada orang mukmin maupun orang kafir, karena Allah itu punya sifat Rahman. Ya. Di dunia itu orang mukmin orang kafir sama-sama dikasih sama Allah. Orang kafir bisa kaya, orang mukmin juga bisa kaya. Gitu. Bahkan kata Sayyidina Ali, ya, kami ini kata Sayyidina Ali itu diberikan ilmu, tapi di satu sisi tidak dengan harta. Sementara orang kafir itu diberikan harta, tapi mereka tidak diberikan ilmu. Mereka merasa terhormat dengan hartanya, padahal harta itu adalah fana. Harta itu akan bisa hilang, tapi ilmu tidak. Nah, jadi ini gambarannya ya. Jadi kadang-kadang orang kafir itu diberi harta oleh Allah, tapi kemudian mereka itu ketika diberi harta, pertanyaannya apakah kalau begitu sama ya nilainya ketika orang kafir dengan orang mukmin tadi sama-sama diberi harta? Tidak. Nah, ada istilah istidraj. Jadi orang kafir itu mendapatkan banyak nikmatnya itu merupakan istidraj dari Allah, dan karena Allah punya sifat Rahman, maka Allah memberikan itu kepada mereka. Tapi nanti di akhirat ya, Allah tidak akan memberikan rahmatnya, nikmatnya kepada orang kafir. Nah, di situ. Makanya ketika para ulama menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim, kenapa Ar-Rahman dengan Ar-Rahim itu dibedakan? Karena Rahman itu adalah belas kasihan Allah untuk semua makhluknya di dunia. Sedangkan Ar-Rahim itu adalah belas kasihan Allah yang diberikan untuk orang mukmin saja nanti di akhirat. Maka orang kafir tidak mendapatkan. Jelas? Baik. Nah, kemudian Allah akan memberikan keberhasilan ada kalanya dengan ikhtiar maksimal. Jadi kita itu diberi keberhasilan ada kalanya karena ikhtiar maksimal. Atau ada kalanya tidak. Jadi kadang-kadang kita merasa perasaan ikhtiarnya belum maksimal tapi Allah beri. Ya. Intinya semuanya terserah kepada Allah. Allah yang ngasih kok. Ya kan? Ini. Kemudian ketika ikhtiar kita gagal, jadi misalnya ini ya, kita gagal ikhtiar. Jadi pada saat kita itu gagal dalam berikhtiar, pertanyaannya kemudian, ya, apakah kegagalan tadi itu murni merupakan hukum sebab akibat, atau di sana ada masalah lain di mana ya di situ kembali kepada iradah dan masyiatnya Allah, kehendak dan maunya Allah. Ada dua kemungkinan itu. Ya. Ini. Nah, oleh karena itu ketika kita gagal, maka harus dievaluasi. Pertama, hukum sebab akibatnya apakah sudah benar atau tidak. Contoh tadi misalnya. Ya, ketika seseorang itu pengen makan atau pengen menikah. Ya tentu hukum sebab akibatnya mengusahakan apa yang dia butuhkan tadi itu harus tuntas, kan begitu. Pengen makan ya bisa masak, kalau nggak ada yang dimasak harus membeli. Ya kan, sampai terwujud, sampai kemudian kenyang, dimakan kenyang. Pengen nikah juga begitu. Itu namanya bicara hukum sebab akibat sampai tuntas.
Artinya dalam kasus tadi, kalau kemudian kita gagal, kemungkinan gagalnya tadi itu bisa jadi karena hukum sebab akibat tadi tidak dilakukan dengan benar. Itu kemungkinan pertama. Ya kan? Nah, kemungkinan kedua, itu bisa jadi, ini pertanyaan berikutnya, apakah kaidah amalnya itu sudah benar atau tidak? Kaidah amal itu begini. Karena di dalam melakukan aktivitas, kita itu harus ada kaidah yang harus kita pegang. Kaidah beramal itu apa? Pertama, al-fikru qabla al-amal. Jadi sebelum kita melakukan action itu dipikir dulu. Ya, misalnya gini ya, Anda menjadi atasan, menjadi manajer. Kita mungkin sering bertanya, kenapa ya anak buah saya kok nggak kerasan kerja dengan saya? Nah, kemungkinannya, mungkin karena manajernya ini yang nggak beres. Sehingga anak buahnya pada lari. Ya kan? Nah, kenapa tidak beres? Karena mungkin manajernya tadi ini tipe yang temperamental. Tipe yang, ya istilahnya kalau bahasanya Nabi itu, yang nggak layak untuk memimpin. Dan itu bisa. Sehingga apa? Dia itu melakukan action, tindakan itu nggak dipikir. Akhirnya apa? Seringkali menyakiti orang lain. Apa yang diomongkan, apa yang dilakukan, itu nggak terukur. Itu kalau orang melakukan tindakan nggak dipikir. Betul tidak? Betul tidak? Ya. Ada satu kisah sahabat ya, yang ketika dia minta jadi pemimpin itu ditolak oleh Nabi. Sahabat itu bernama, ya, siapa? Ada yang tahu? Ya. Jadi ada seorang sahabat. Sahabat ini luar biasa sebenarnya. Ya. Namanya Abu Dar Al-Ghifari. Sahabat ini luar biasa. Bagaimana tidak luar biasa? Dia datang dari suku Ghifar, datang ke Mekah. Begitu luar biasanya akidahnya Abu Dar Al-Ghifari ini. Begitu dapat wahyu dari Nabi, langsung disampaikan dengan gagah berani. Ya, kemudian oleh orang kafir itu digebuki sampai wah nggak karuan itu. Balik lagi pada Nabi terus. Tapi ketika sahabat yang begitu luar biasa ini minta jabatan, Nabi mengatakan begini, ya Badar, ya, innaka dha'ifun. Kamu itu adalah orang yang lemah. Coba bayangkan, orang kayak begitu, itu dibilang oleh Nabi lemah, innaka dha'ifun. Inna amanah, khizzun wa nadama, illa man ataha bihaqqiha. Kata Nabi. Ya. Ini jabatan ini adalah amanah dan dia merupakan hizun wa nadama, merupakan kehinaan dan penyesalan nanti di akhirat. Ilaman ataha atau ilaman addaha bihaqqiha. Kecuali kalau orang itu menunaikan atau melaksanakannya dengan sempurna. Orang seperti Abu Dar Al-Ghifari yang begitu hebat, itu dibilang oleh Nabi innaka dha'ifun. Pertanyaannya kemudian kenapa Rasulullah menyebut Abu Dar itu dhaif? Itu dijelaskan oleh Syekh Ziyad At-Turbani di dalam kitabnya Madrasah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa penjelasan Syekh Ziyad At-Turbani? Kenapa Abu Dar Al-Ghifari yang begitu hebat itu tidak diberikan amanah sebagai pemimpin? Karena ternyata di mata Nabi, karakter Abu Dar yang temperamental tadi nggak cocok jadi pemimpin. Karena dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Bayangkan kalau dia menjadi manajer nggak bisa mengendalikan emosinya, apa yang terjadi? Anaknya, anak buahnya lari semua. Betul tidak? Betul tidak? Itu dikatakan oleh Nabi sebagai innaka dhaifun. Nah, dari sini kita belajar kaidah amal. Apa kaidah amalnya itu? Bahwa sebelum kita melakukan action, melakukan tindakan itu dipikir. Nah, orang yang temperamental, orang yang pemarah, itu nggak bisa mikir. Karena yang muncul lebih dulu itu adalah emosi. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya dia gagal. Ya. Nah, itu berarti kegagalannya itu karena faktor apa? Kaidah amalnya nggak berjalan. Harusnya kaidah yang pertama itu berpikir sebelum melakukan tindakan, termasuk ketika kita ngomong dengan orang itu harus dipikir nanti omongan saya itu dampaknya apa, apalagi level manager.
Jadi jangan asal jeplak kalau orang Jawa bilang itu ya. Asbun asal bunyi, asmuni asal muni. Ya kan? Nggak boleh. Dipikir kalau ngomong itu. Sehingga omongan kita itu bisa sampai ke telinga, masuk ke dalam hati, itu enak gitu loh. Omongannya itu omongan yang bisa memotivasi. Omongannya itu adalah omongan yang bisa apa? Menggerakkan, mendorong, konstruktif. Itu namanya al-fikru qabla al-amal, dipikir sebelum melakukan tindakan. Nah, jadi itu contoh salah satu faktor. Kenapa kemudian gagal tadi? Karena nggak dipikir dulu. Nah, itu contoh yang sederhana. Belum lagi kalau kita bicara planning. Lah kita ini mau melakukan sesuatu nggak ada planningnya, itu berarti apa? Nggak mikir dulu, sudah pokoknya jalan. Nah, itu nggak bisa, pasti akan gagal. Melakukan sesuatu nggak ada perencanaan, itu karena berarti apa? Amalnya tadi itu nggak dipikir dulu. Nah, kalau orang melakukan amal nggak dipikir dulu, dampaknya tadi gagal. Nah, gitu. Ya, nah ini penting. Itu namanya kaidah beramal. Sababiahnya, tadi kita bicara soal sababiah di depan, kemudian yang kedua kaidah amalnya. Nah, kaidah amal, jadi tadi itu pertama al-fikru qabla al-amal. Kemudian ketika dia melakukan amal itu, di antara kaidah amal itu adalah kita itu harus selalu mengaitkan antara ikhtiar kita itu dengan apa? Dengan akidah tadi, yaitu tawakal tadi. Supaya apa? Kalau kita berhasil itu tadi tidak sombong, kalau kita gagal juga tidak stres, bisa bangkit lagi. Itu bagian dari kaidah amal. Itu. Ya. Nah, ini yang kedua. Kemungkinan yang ketiga, cara dan alatnya sudah benar atau belum? Misalnya begini. Contoh ya. Ini kita berpikir tentang uslub dan wasilah kalau dalam bahasa Arab. Ya, dalam bahasa Arab itu kita berpikir tentang uslub dan wasilah. Contoh begini, ya. Kita katakanlah misalnya ini mau ke mana nih? Ke Jakarta misalnya. Dari sini ke Jakarta itu berapa kilo? Kita sudah tahu kita ada meeting misalnya di Jakarta. Di mana? Jam berapa? Maka di situ kita akan berpikir bagaimana caranya saya sampai di sana dari sini tepat waktu, ya, kemudian bisa rapat. Yang kita pikirkan apa? Satu, caranya. Yang kedua, alatnya. Maka kemudian kita bekerja keras. Lewat mana nih? Itu berarti berpikir cara. Lewat tol mana? Oh, nggak apa-apa lewat tol misalnya yang paling cepat ya, yang paling lancar. Kalau lewat tol ini nanti lambat meskipun murah gitu. Kalau lewat sini berarti saya harus prepare waktunya lebih panjang. Karena apa? Karena potensinya macet. Kalau lewat sini bisa lebih cepat. Begitu mengambil keputusan, dia sudah tahu kalau lewat sini itu macet, ya karena pengen murah akhirnya lewat situ, dan betul akhirnya terlambat. Bahkan bisa jadi sampai di tempat sudah bubar rapat. Yang salah apa? Caranya. Atau kemungkinan kedua, caranya benar tapi alat yang dipakai salah. Kesana tidak naik mobil, tidak naik misalnya, tapi naik sepeda. Tapi alat itu tidak bisa mengantarkan ke tempat tadi sesuai dengan waktu yang dibutuhkan. Bisa jadi sampai di tengah jalan jantungan. Ya kan, karena naik sepeda pengen sehat. Apa akhirnya jantungan pingsan di tengah jalan. Mati. Nggak sampai ke tujuan. Atau misalnya pakai mobil, tapi mobilnya mobil mogok. Atau mungkin, ya, itu berarti apa? Ada yang salah dengan cara, ada yang salah dengan alat. Nah, cara berpikir seperti ini kita harus punya. Termasuk Anda ketika bicara dalam kaitannya dengan pelayanan, itu namanya cara dan alat tadi itu nggak boleh dipisah. Begitu. Gagal kemungkinannya bisa dari sini. Bisa dipahami ya? Kemungkinan yang keempat, sudah dilakukan serius atau tidak? Jadi misalnya gini, hukum sebab akibatnya beres. Semua sudah. Ya, kalau bahasa Arabnya mi'ah bil mi'ah, 100% semuanya sudah benar. Kemudian terkait dengan yang kedua tadi, yaitu kaidah beramalnya sudah benar semua. Yang ketiga, cara dan alatnya sudah benar semua. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau masih gagal? Kalau masih gagal, bagaimana? Kan mungkin ada lah
Berarti gagalnya tadi kan bukan karena semata-mata karena yang tadi kita bicarakan itu. Karena bisa jadi Allah memang belum memberikan keberhasilan. Iya kan? Dalam konteks yang keempat ini, yang disebut dengan serius ataukah tidak, itu berarti apa? Anda tidak cukup dengan membuat satu plan. Anda tidak cukup dengan membuat satu plan. Berarti apa? Anda harus bikin plan A, plan B, plan C, plan D. Sampai berhasil. Itu baru namanya serius. Jadi serius itu apa? Serius itu adalah ketika apa yang menjadi tujuan kita itu terwujud. Ketika tujuan yang kita buat itu belum terwujud, meskipun ikhtiar kita sudah maksimal, artinya kita belum dianggap serius. Paham ya? Berarti apa? Kita butuh plan A, plan B, sampai kemudian terwujud apa menjadi target atau tujuan kita. Nah, di sini logika-logika atau nalar atau reasoning, cara berpikir tadi, itu yang bisa menjadikan kita itu berhasil. Nah, itu terkait dengan konteks yang berkaitan dengan ikhtiar. Nah, jika belum, maka ini yang harus diperbaiki. Artinya kalau 1, 2, 3, 4 tadi itu belum, maka itu harus diperbaiki. Nah, kemudian dilakukan ikhtiar lagi sampai Allah memberikan taufiknya hingga keberhasilan itu terwujud. Ya kan? Dan ingat, ya, ketika kita itu misalnya bisa menjalankan poin 1 tadi, hukum sebab akibat dari A sampai Z. Oke. Itu juga bagian dari taufik dari Allah. Ketika kita melakukan yang kedua, kaidah amal dengan benar, itu juga bagian dari taufik dari Allah. Begitu juga ketika kita melakukan yang ketiga tadi, cara dan alat yang benar, itu juga bagian dari taufik dari Allah. Ya, termasuk yang keempat. Tapi kadang-kadang di ujungnya itu kita belum diberi hasil oleh Allah yang terbaik. Berarti apa? Mungkin Allah ingin memperpanjang proses yang kita lakukan. Dan kita tidak perlu suudzon kepada Allah. Kenapa ya? Kok Allah belum memberikan kita keberhasilan padahal semua sudah kita lakukan dengan tepat, sudah kita lakukan dengan benar dan sebagainya. Ya, namanya Allah terserah Allah. Ya kan? Itu rahasianya Allah. Allah mau ngasih pada saat itu ataukah menangguhkan itu terserah Allah. Itu hanya Allah. Nah, jadi yang penting bagi kita, ikhtiarnya sudah maksi dan kemudian kita tidak boleh suudzon kepada Allah, tetap harus husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu dan saudara sekalian, jadi kalau kita bicara dalam konteks tadi, berarti penentu keberhasilannya apa? Taufik dari Allah. Ya kan? Taufik dari Allah. Jadi taufik itu apa kalau begitu? Taufik itu adalah kesesuaian antara apa yang menjadi harapan dan ikhtiar kita dengan keputusan Allah. Itu namanya taufik. Ya. Itu namanya taufik. Jadi ketika kita berhasil, ya, kita berhasil. Kadang-kadang berhasil itu ada levelnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi misalnya begini, tadi kan, misalnya ini contoh ya. Contoh nih, tadi kan hukum sebab akibatnya sudah dilakukan. Sudah benar. Kemudian kaidah amalnya tadi sudah dilakukan dengan benar, sudah benar semua. Begitu juga cara dan alatnya tadi, yang ketiga tadi, sudah benar. Plannya sudah dibuat, serius. Semua sudah dijalankan. Sebenarnya pada level itu, kita itu sudah mendapatkan taufik dari Allah. Cuma untuk menuju hasil seperti yang diharapkan, belum. Berarti kita belum sampai kepada apa yang menjadi harapan kita. Ya kan? Nah, dalam konteks seperti itu, tidak berarti kita bisa dikatakan gagal, tidak, tapi kita sedang terus berproses, gitu loh. Jadi belum bisa dikatakan gagal atau berhasil, tapi kita sedang berproses menuju ke sana. Itu taufik dari Allah. Itu bisa kita katakan kita berhasil, tapi pada level itu. Gitu. Jangan dianggap ini tidak berhasil, itu berhasil pada level itu. Ya, karena pada dasarnya kita tetap di dalam taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud wa ma taufiqi illa billah, dan
aku bisa begini, itu karena taufiknya Allah. Karena Allah yang nuntun, karena Allah yang nata, gitu loh. Bisa begitu tadi. Soal hasil itu tinggal satu langkah lagi. Kadang-kadang kita berhasil mungkin tapi belum maksimal. Itu tinggal satu langkah lagi. Terserah Allah nanti memberinya kapan, gitu. Kadang-kadang Allah itu ingin ngetes dulu. Kan nggak tiba-tiba langsung kita itu langsung brek dikasih keberhasilan. Itu kalau nanti langsung dikasih brek itu lupa. Langsung dikasih brek itu nggak kuat. Ya kan? Nah, ini banyak orang yang begitu akhirnya nggak kuat. Karena nggak kuat akhirnya apa? Lupa diri. Sombong, keras kepala. Ya. Nah, itu. Nah, justru di sini Allah ingin mengokohkan kita. Allah ingin menguatkan kita. Sampai kemudian kita dianggap kuat, kita dianggap mampu, kita dianggap layak. Di situ Allah akan kasih. Paham ya sampai di sini? Nah, itu poinnya. Jadi jangan melakukan, saya sudah ikhtiar semua yang diresepkan itu sudah tak lakukan, kok belum berhasil juga. Kembali lagi kepada Allah. Allah yang maha mengendaki. Terserah Allah. Apa rahasia di balik itu kan begitu mestinya. Nah, jadi ketika kita bisa melakukan ikhtiar dengan mengusahakan hukum sebab akibat yang sempurna pun sebenarnya karena taufik Allah. Itu tadi poinnya. Ya, bisa mengerjakan hukum sebab biasa satu, hukum kausa, hukum tadi itu kaidah amal yang kedua tadi, atau misalnya cara dan alatnya tadi juga benar, dan yang keempat tadi serius. Itu bagian dari taufik Allah. Bukan semata-mata karena kehebatan kita. Nah, begitu juga ketika kita berhasil mewujudkan apa yang menjadi harapan dan ikhtiar kita, itu juga karena taufiknya Allah. Jadi ketika kita belum berhasil tadi, itu sebenarnya kita sudah mendapatkan taufik dari Allah. Sampai kemudian kita berhasil, itu juga bagian dari taufik dari Allah. Nah, itu penting. Jadi kita memahami konsep ini. Jadi supaya kemudian kita itu tidak dalam posisi yang loh kok saya ini sudah begini, kenapa ya, itu enggak begitu. Karena itu, sekali lagi, penentu keberhasilan kita dalam mengikhtiarkan sebab akibat dan hasilnya tadi, sesuai dengan harapan kita, sesungguhnya itu merupakan taufiknya, bukan karena kehebatan kita. Apa rahasia di balik ini? Rahasianya tadi, supaya kita itu tawadhu. Ya, kalau orang Jawa bilang andam asor. Tawadhu. Hatinya itu tidak sombong. Hatinya itu artinya kita itu tetap rendah hati. Ketika kita berhasil, kita tidak menepuk dada. Ketika kita gagal, kita tidak stres. Itu rahasia di balik semuanya. Ya, dan itulah mindset yang harus kita bangun supaya kemudian kita ini benar. Ya. Apa yang ada di pikiran kita, hati kita dengan langkah kita itu supaya benar. Nah, itu poinnya ya yang kita bisa sampaikan pada kesempatan kali ini, Bapak-Ibu sekalian. Jadi sekali lagi, taufik dari Allah itulah yang menentukan keberhasilan kita. Ya, meskipun tadi taufik itu bisa berjenjang, diberikanlah Allah dari awal sampai akhir. Ya, wallahu a'lam bishawab.